Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Siapa yang kita ajar hari ini? Yasir. Mainal, Pak. Lakoni. Yasir. Mana itu? Banyak sekali yang kita ajar hari ini. Yasir sama Lakoni di mana? Kontak. Suratnya ada? Suratnya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Lain kali kalau tidak hadir, tolong kirim surat ya. Ya, Pak. Baiklah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kelas gas. Ada yang masih ingat apa itu kelas gas? Ini. Kami. Kelas karbit, Bending ya? Blender. blender. Apa itu blender? Terus blender itu yang pakai karbit atau argon Bagi argon ya. Oksigen. asin. Jadi kelas gas itu adalah kelas yang menggunakan gas asetilin. Biasanya ada yang tahu kelas gas asetilin itu bisa didapat dari mana? Supaya gas. Biasanya gas asetilin itu dapatnya dari karbit. Makanya itu biasa disebut orang gas karbit. Ada yang tahu proses bisa terjadinya gas itu? Itu proses itu. Jadi gas itu bias Bahan bakar ya. Bakar. asetilin itu sebagai ya bahan bakar. Jadi asetilin menyala ditambah dengan oksigen. Jadilah api las atau las gas. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang las listrik. Ada yang tahu las listrik itu apa? Las listrik. Las yang menggunakan elektroda. Listrik, Pak. Harus listrik. Siapa itu? Ilmu kurang harus listrik. Dan banyak roda. Mesin ini ada jenis-jenis mesin las. AC sama DC. Ya, kita di sini las listrik, inverter, Jenis mesin las dia tadi ngomong. dan AC DC. trafo. Ada yang tahu ciri-cirinya? Las inverter. Inverter itu biasanya relatif kecil mesinnya itu. Biasa digunakan pada industri rumahan atau bengkel-bengkel rumahan. Sedangkan mesin las trafo biasanya relatif besar dan menggunakan watt yang besar. Digunakan pada industri. Di luar ruangan tuh nggak ada. Ya, biasanya di PT-PT seperti itu. Mengapa mesin las inverter? Mengapa di industri menggunakan mesin las trafo? Karena biasanya mesin las trafo itu apinya itu lebih stabil ya, bisa mengelas dalam jangka yang lama. Selanjutnya alat pelindung diri pada pengelasan. Ada yang tahu apa saja? Kacamata, Pak. Kacamata las. Topeng las, Ya. sarung tangan, Ngarpak, Pak. Apron. apron, Gelpak. Sepatu. Safety. pas, seperti
Pak, coba Pak. Sarung tangan ya, sarung tangan kemana ya? Baiklah. Ada yang tahu fungsi dari pengawas itu? Untuk melindungi Ya, selanjutnya sarung tangan ada yang tahu? Selanjutnya apron. Melindungi badan ya. Yang keempat wearpub. Wearpub itu seluruh badan. Sepatu safety. Untuk melindungi kaki dari barang-barang Pak. Iya Pak, yang Sepatu jatuh. safety itu tahu kan seperti apa? Tahu Pak? Biasanya sepatu yang di ujungnya itu ada besi. Iya Pak. Selanjutnya masker. Untuk menghindari bau pengelasan Pak, asap. Ya, untuk melindungi dari asap. Yang itu sarung tangan. Dua kali boleh tangan. Enggak. Tangan kiri. Selanjutnya ada yang sudah tahu tentang peralatan yang digunakan pada pengelasan? Gas listrik ini ya? Ada yang tahu? Stanglas ya? Kabel. Iya Pak. Elektroda Pak. Kabel. Elektroda. Apa lagi? Elektroda. Mesin. Stanglas. Rakoni. Dari mesin. Murah bagus. Mesin las rakoni. Selanjutnya apa lagi? Kabel ya, ini ikat kabel. Palu. Palu. Sama. Ikat kawan. Palu kerak. Ikat kawan. Palu kerak. Palu kerak. Ada lagi? Baskom, mau banyu. Sudah cukup ya? Baiklah, Bapak akan bentuk jadi 6 kelompok sesuai dengan peralatan yang digunakan. Baiklah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Sesuai dengan, tolong Bapak beri waktu 5 menit, cari pengertian dari masing-masing dari peralatan tersebut. Palu kerak. Selesai? Sudah selesai? Enggak. Kan nomor pertama apa itu stanglas? Stanglas. Woi, pertama ini. Belum. Jadi stanglas itu digunakan untuk menyambung kabel dari mesin las Pak. Sama untuk menjepit itu kawat las itu Pak. Oh ya, betul. Jadi stanglas itu gunanya untuk memegang kawat las. Biasanya terbuat dari bahan yang memiliki ketahanan panas yang tinggi hingga mencapai 2000 derajat. Dan pada stanglas itu juga biasanya terdapat bekas untuk memegang kawat las. Selanjutnya yang kedua, kawat las. Yang kedua, Suatu material yang digunakan untuk melakukan pengerasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. ya benar. Selanjutnya, yang ketiga, mesin las. Mesin las. Ya, ada apa? Gak apa-apa. Kelompok 4 dulu, kabel las dulu. Kabel las yang berfungsi untuk mengantarkan listrik dari mesin las ke holder atau elektroda yang akan membuat nyala unsur listrik jika disambungkan ke benda kerja. Ya, Jadi untuk mengantarkan arus listrik. pertama yang sedikit ya, kabel las itu ada 2 macam, yaitu kabel massa dan kabel
kabel elektroda. Jadi kabel massa itu biasanya digunakan untuk mengantarkan arus listrik ke benda kerja atau logam itu. Sedangkan kabel elektroda biasanya berfungsi untuk mengantarkan listrik dari mesin las ke holder. Selanjutnya sikat kawat. Sikat kawat untuk membersihkan sisa-sisa dari bekas las. ya betul. Ada juga fungsinya untuk membersihkan sebelum pengelasan ya. Selanjutnya koltra. Untuk membersihkan atau melepaskan terak las, Pak. Ya benar, untuk membersihkan kerak las pada saat kita selesai melakukan pengelasan ya. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita tolong pelajari tentang lastik. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ridwan. Untuk kita akan melakukan pengelasan, kita harus punya APD seperti topeng las, sarung tangan, apron, wepak, sepatu kaki, dan Ya, benar. Selanjutnya mesin las itu ada dua macam, yaitu inverter dan terapu. Dan fungsinya sudah dijelaskan tadi ya. Mungkin cukup sekian ketua kelas, kalau memimpin doanya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.